Teman-teman, Museum Bekasi ini adalah museum kebanggaan warga Kabupaten Bekasi. Oh ya teman-teman, sebelum masuk ke dalam museum, kita dapat melihat sebuah tugu yang berwarna kuning keemasan. Di bawah tugu terdapat tulisan yang berbunyi Bekasi, Bekasi, Bagasasi, Candrabaga. Maksud tulisan ini adalah menjelaskan asal kata Bekasi yang dulunya adalah Bekasi. Bagasasi itu berasal dari kata Candrabaga. Candra berarti bulan atau sasi dalam bahasa Jawa kuno, dan baga berarti bagian. Jadi Candrabaga berarti bagian dari bulan. Pelafalan kata Candrabaga kadang berubah menjadi Sasibhaga atau Bagasasi. Dalam pengucapannya sering disingkat Bagasasi, dan karena pengaruh bahasa Belanda sering ditulis Bekasi. Museum Bekasi ini terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, dan berada tepat di Jalan Hasanuddin, jalan nasional yang menghubungkan Provinsi DKI Jakarta dengan Jawa Barat. Teman-teman, Museum Bekasi dulunya dikenal dengan nama Gedung Juang. Teman-teman penasaran kan apa isi di dalam Gedung Juang ini? Yuk kita eksplor bareng-bareng yuk! Selain bangunan utama, di sebelah gedung utama terdapat gedung penyangga. Menurut sejarah, Gedung Juang bukan dibangun oleh orang Belanda, tetapi orang keturunan Tionghoa. Gedung Juang Tambun dibangun oleh seorang baba, bangsawan, dan tuan tanah, Ho Cheng Ki, Luitenant der Chinesen. Ia mempunyai dua saudara laki-laki, Luitenant Ho Cheng Chuan dan Luitenant Ho Cheng Po. Ayah mereka adalah seorang tuan tanah bernama Luitenant Titular der Chinesen Ho Tian. Tahap pertama pembangunan mulai pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1910. Kemudian tahap kedua pada tahun 1925. Pada awalnya halaman depan Gedung Juang Tambun yang terlihat dari Jalan Hasanuddin ini banyak ditanami oleh pohon mangga yang pada masa itu tidak begitu dikenal di kalangan masyarakat wilayah Tambun dan Bekasi. Gedung Juang dulu saat masa kemerdekaan sering disebut dengan nama Gedung Tinggi. Oleh pejuang pada masa Belanda, gedung ini dijadikan markas pertahanan oleh pejuang yang waktu itu berpusat di Tambun dan Cibarusah. Gedung ini juga dijadikan sebagai tempat pertukaran tawanan antara pejuang dengan tentara Belanda. Tawanan Belanda dipulangkan ke Batavia melalui stasiun Tambun yang berada di belakang gedung. Pada tahun 1943, yaitu pada masa penjajahan Jepang, Gedung Juang digunakan tentara Jepang sebagai pusat kekuatan dalam menjajah Indonesia. Setelah Jepang menarik diri dari Indonesia pada tahun 1945, KNI atau Komite Nasional Indonesia menjadikan gedung ini sebagai kantor Kabupaten Jatinegara. Gedung ini juga dijadikan sebagai tempat pertahanan dan pusat komando dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari tentara sekutu yang hendak menjajah Indonesia kembali. Pada tahun 1949, Gedung Juang kembali direbut Belanda.
Namun, tahun 1950 kembali dapat dikuasai pejuang. Semenjak itulah gedung ini selalu dipakai sebagai kantor pemerintahan seperti Dinas Pekerjaan Umum, TNI Angkatan Darat, Lembaga Wakil Rakyat pun pernah berkantor di gedung ini hingga tahun 1960. Di antaranya DPRD sementara, DPRD tingkat 2 Bekasi, dan DPRD GR hingga tahun 1960. Dan pada tahun 1962 dijadikan tempat tahanan politik Partai Komunis Indonesia atau PKI. Pada tahun 1982, Bupati Bekasi, Bapak Abdul Fattah yang juga seorang budayawan, membentuk Akademi Pembangunan Desa atau APD di wilayah Tambun dengan menggunakan Gedung Juang sebagai kampusnya. APD inilah yang sekarang berubah menjadi Universitas Islam 45 Bekasi dan telah memiliki kampus sendiri di dekat saluran irigasi Tarum Barat, Kalimalang, Kota Bekasi. Teman-teman, di sebelah kanan gedung utama terdapat bangunan tambahan dan di depan bangunan tersebut terdapat monumen perjuangan berupa relief perjuangan pejuang Bekasi dari zaman penjajahan Belanda, Jepang, dan agresi militer Belanda kedua. Sepanjang sejarah meniti tangga kejayaan bangsa. Bekasi bumi patriot sejati, mengabdi membela membangun negeri mandiri Tantra Wibawa Mukti di bawah panji bangsa sila sakti berseri mewangi, pancarkan harmoni wajah duniawi hati surgawi. Teman-teman, sekarang ini Museum Bekasi sedang mengalami pemugaran. Gedungnya sudah terlihat rapi, halaman belakangnya juga luas, dan terlihat sedang dibangun taman. Karena proses pemugaran belum selesai dan juga belum diresmikan, maka dengan berat hati, Nada tidak bisa masuk ke dalam museum, apalagi sampai naik ke lantai 2. Tapi kata Bapak penjaga museum, nanti kalau sudah diresmikan kita boleh kembali berkunjung ke sini. Teman-teman, halaman Museum Bekasi sekarang begitu luas. Tamannya juga sangat bagus dan tempat parkirnya juga luas. Di dalam museum juga banyak catatan-catatan sejarah yang sangat penting. Nanti kalau sudah diresmikan dan sudah dibuka, jangan lupa agendakan waktu untuk berkunjung ke sini ya. Pasti kalian senang berkunjung ke sini. Bekasi bumi patriot sejati, mengabdi. Teman-teman, demikian kunjungan Nada ke Museum Bekasi atau Gedung Juang. Lain waktu kita kesini lagi ya, kita masuk ke museum. Terima kasih, dadah. Bangsa berderap tegak pasti, seiring laju pembangunan negeri, teguh menjunjung citra diri. Bekasi bumi patriot sejati, segenap warga Kabupaten Bekasi bersatu hati berpadu bakti, Pancasila falsafah mengabdi demi jaya pertiwi.
Undang-Undang Dasar 45 dalam ridho Tuhan Maha Esa. Segenap warga Kabupaten Bekasi memajukan kekibakan Panji menuju kejayaan abadi.